Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Bang Alan Channel. Bang Alan Channel kembali ya akan bahas tentang Sule kembali ya. Ini permasalahan Sule dan si Teddy yang menuntut hak waris. Karena ini juga sudah dijelaskan oleh praktisi hukum kalau si Teddy itu sama anaknya tidak akan dapat hak waris karena bukan sedarah dengan Sule. Gimana kalian? Yuk kita tonton videonya. Suami kedua, ya masa suami kedua mau meminta warisan dari almarhum istrinya, di mana harta tersebut adalah hasil kerja keras suami pertama dengan almarhum istrinya. Itu terus terang itu sangat kabur substansi hukumnya, dan sepertinya itu tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Jadi nanti tergantung kepada majelis hakim, tapi ada kemungkinan ini gugatan menjadi NO, on conflict atau tidak dapat diterima karena kabur. Di bawah mendiang Lina adalah milik Rizky Febian, tapi sekarang malah minta hak waris. Itu Bang, jadi apa ya, ada beliau itu ngasih amanah, ada yang emang harus disampaikan. Dan dulu, almarhum kasih amanat, ada di kotak itu apa? bilang apa dia? Ya ini harus disampaikan ke AIG, ini nanti ke Teh Putri gitu. Apa itu, wasiat atau apa? Tanah, sertifikat, terus emasnya, berliannya. Sebentar dulu, dia kan masih muda banget, kok bisa tiba-tiba buat surat wasiat? Kalau itu nggak tahu. Aku aja umur 30 tahun belum bikin surat wasiat. Karena kan biasanya ya kalau orang buat surat wasiat itu biasanya yang udah tua, udah sepuh, atau udah sakit-sakitan sekali baru bikin surat wasiat untuk anak-anaknya. Sementara tadi itu masih muda. Nah, Terus bentuknya ditulis kertas gitu? udah ada kata-kata itu udah ada. Lisan atau tertulis? Lisan. Oh, lisan. Lisan. Bilangnya ke kamu atau ke depan anak-anak? Ke lawyer juga ada. Sebentar dulu, kan lawyer, emang waktu dia hidup sudah panggil lawyer, pengacara? Ada, waktu cerai kan pakai lawyer gitu. Itu kan waktu cerai sama. Ya. Maksud saya, menjelang meninggal, ada nggak dari dia kata-kata bahwa kalau saya meninggal harta saya gitu? Ada. Kalau kata-kata ada, jadi yang dikasihin ini amanatnya, ini nanti biar apa? Terorganisir. Ngobrol sama Teh Putri juga, ya kalau mau adopsi nggak ada syarat khusus, nggak ada syarat tertentu, silakan. Cuman si dedenya dulu gitu, jangan sampai nggak nyaman gitu pas malamnya aja. Artinya nggak keberatan ya? Nggak keberatan Dibawa. gitu ya. Tapi siap nggak sih kalau misalnya nanti dedek nyaman dan bisa dibawa? Ya saya sendiri bilang tadi nggak nutup kemungkinan kalau gua kakaknya mau take care adenya atau mau ngerawat. Ya kenapa harus ke Putri? Terus dia bilang yang bisa ngurus Bu Bintang itu cuman Putri lah. Berarti lu nitipin lu ke anak gua dong? Apa kewajibannya anak-anak untuk membiayai? Tidak lah. Terlalu hina menurut saya, laki-laki tidak bisa membiayai anaknya. Anak itu titipan, bukan dititip-titipin. Sengketa waris Sule dan Teddy ini banyak yang salah fokus. Sekilas terlihat soal pembagian warisan, padahal belum tentu soal itu. Dia menikah kan bukan setelah bercerai dengan saya. Berarti tujuan dia apa? Menikahi, mendekati almarhum. Jadi yang dipersoalkan oleh Teddy dan kuasa hukumnya bukan soal gugatan pembagian harta warisan, melainkan perihal permohonan penetapan ahli waris. Nah, dalam hukum waris, ini adalah hal yang sangat fundamental. Sebelum bicara soal bagian, sebelum bicara soal siapa dapat berapa, secara hukum harus ditetapkan siapa-siapa saja yang sah dan berhak untuk menjadi ahli waris. Hal ini diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama dan dipertegas lagi dalam SEMA nomor 1 tahun 2017. Memang dalam SEMA tersebut istilah yang dipakai adalah permohonan pembagian harta waris. Tetapi secara konstruksi hukum, penetapan ahli waris itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Logikanya kan sederhana, mustahil untuk menentukan bagian warisan kalau ahli warisnya saja belum ditetapkan secara lengkap. Nah makanya dalam hukum waris, seluruh ahli waris wajib dijadikan pihak. Kalau tidak lengkap, maka permohonannya bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Ya. Pernah lihat katanya almarhum Lina kayak dimandiin, mandi kembang sama orang pintar, itu benar apa tidak? Ya, benar. Itu dilakukan Itu di daerah Sumedang, ya, Oh, di pergi? rumah. Ya, pergi.
Itu kan awalnya ada acara poli ke Sumedang. Pas pulang poli, Teddy itu ngajak ke rumah yang orang pintar itu. Itu katanya sih orang pintar Teddy gitu. Terus dikasih minyak sama isim gitu di sana. Katanya sih harus dioles-olesin. Cuman Butet nggak pernah. Biar apa katanya? Katanya Butet sempet nanya sih ke Bunda Lina, Bun ini buat apa? Katanya buat ngebersihin badan aja. Emang kotor gimana? Badan Tahu ya. dibersihin? Tanggung-tanggung, Evan menyebut dirinya pernah mendengar langsung sebuah pernyataan dari Teddy yang cukup mengejutkan. Dia mengklaim bahwa Teddy sempat mengatakan akan menjadikan Bintang Putri sebagai senjata sekaligus tameng dalam upaya menuntut hak waris dari Sule dan Rizky Febian. Kalau aku pribadi sih ini nganggapnya kayak sistematis lah ya. Udah sistematis karena selama Bintang sama dia udah pasti ada pemberitaan yang notabene-nya ribut warisan lagi. Tapi kalau Bintang nggak ada, itu nggak bakal ada pemberitaan. Maksudnya tapi kan yang make kan, maksudnya dipakai apa, buat makan? Aduh. Buat belanja cewek atau buat apa sih? Kalau dibilang buat cewek kan dia memang ngadangin cewek. Ngadangin cewek itu berbulan-bulan sampai digerebek. Sampai mau dinikahin, tapi nggak jadi dinikahin karena si perempuannya ini nggak sesuai dengan lebihnya, nggak berani, karena nggak ada saksi. Karena masih ada orang tua, masih ada ibu bapaknya gitu. Nah sedangkan ibu bapaknya tuh perempuan nggak tahu kalau si namanya Lina juga, saya sebutin aja lah, Lina juga, kalau bisa Lina ya nggak apa-apa, sih pick up aja lah daripada ntar makin banyak korban aslinya. Karena Lina juga secara nggak langsung korban juga, korban iming-iming. Setiap kali ngejemput, setiap kali nganter itu nggak pernah ke rumah. Nganter jemput itu di gang sampai gang doang. Ya kalau Iki merangkul ya wajar. Toh adeknya, walaupun itu adek tiri. Iya betul. Adeknya. Kakak-kakaknya ini berarti sayang, keempat ini sayang ya kan? Ya kalau nggak sayang Mbak, 7 bulan tidak bakalan ngapain Putri membiayain selama 7 bulan. Itu setiap lebaran dikasih, dibeliin baju sama Iki, dibeliin emas sama Iki. Kan tidak berbicara tentang rasa sakit bapaknya kalau di sini. Gitu kan, mungkin anak-anak juga mungkin akan aduh gimana ya gitu kan mereka juga tahu perjalanannya seperti apa, tapi kan yang dilihat ya Bintang itu adalah manusia, itu Bintang kan tidak ada dosa. Bicara hukum dan bicara ahli waris, maka yang dikatakan ahli waris adalah keturunan dari si pemilik harta ataupun pemilik barang, artinya anaknya, istrinya atau cucunya sampai turun ke bawah. Itu kalau mau dibilang bahwa siapa yang dibilang ahli waris dan siapa pewaris. Nah, terkait kasusnya Sule di Pelawak itu, tempo hari kan setelah bercerai dari istrinya, maka istrinya menikah lagi dengan yang namanya Teddy, seorang laki-laki ya. Ternyata selang berapa lama, berapa tahun, istrinya Teddy yang mantannya Sule meninggal dunia ya. Nah sekarang si Teddy mau menuntut atau mau meminta warisan. Saya pikir nggak nyambung ya. Artinya tidak ada garis keturunan yang menyatakan bahwa Teddy berhak mewaris dari harta-harta peninggalannya. Tempo hari Sule memberikan beberapa warisan kepada, artinya harta lah ya, kepada anak-anaknya yang memang ikut ibunya. Nah, tak uang pun berapa banyak saya juga nggak tahu ya. Tetapi ketika istrinya si Teddy yang mantannya Sule meninggal, terus harta atau uangnya habis, terus Teddy mau menuntut lagi, nggak nyambung, nggak bisa. Artinya itu sudah di luar ketentuan yang berlaku. Anaknya Teddy dari mantannya Sule itu ya urusan si Teddy yang mewarisi anaknya si Teddy, nggak ada kaitannya dengan si Sulenya. Hubungan darahnya udah jauh, udah bisa. Jadi salah alamat, salah tempat lah kalau Teddy meminta hak untuk anaknya
hasil dari perkawinan mantannya Sule tadi. Jadi hubungan darahnya nggak nyambung. Kalau anaknya Sule dari perkawinan sama Lina yang ikut Sule ataupun sudah berkeluarga, maka keturunannya punya hak atas harta-hartanya Sule ketika nanti Sule meninggal atau seperti apa nanti. Tapi anak-anaknya Sule yang dari perkawinannya dengan mantannya itu punya hak. Tapi kalau Teddy dengan mantannya Sule nggak ada hubungannya. Nah, kan Sule udah memberikan harta kepada mantannya. Betul. Kalau nggak salah tempo hari dia sudah bagi bono bininya. Betul. Ya kan? Tak uang, tak rumah, tak sawah, tak tanah ya. Nah, kan sudah dinikmati oleh Teddy juga. Ketika mantannya meninggal, ya mantannya Sule meninggal, istrinya Teddy, ya udah putus hubungan dong, nggak ada lagi. Artinya sudah dipisah. Teddy dengan mantannya Sule itu urusannya mereka berdua, apalagi mantannya sudah meninggal, si Teddy tidak punya hak apa-apa atas kekayaannya Sule. Oh bisa aja ditarik, artinya boleh, kenapa tidak? Artinya sepanjang anaknya tidak keberatan, nggak ada masalah, karena itu adalah jeripayanya si Sule. Saya pikir si Teddy itu udah salah kaprah, dan mimpi di siang bolong. Kalau dia mau menuntut hartanya Sule, apa hubungannya? Emang dia anaknya si Sule, nggak ada kaitannya. Jadi dilaporkan kemanapun atau digugat ke pengadilan, pasti gugatannya ditolak. Itu juga ada sebuah video digital tentang Teddy ya, pengakuan Teddy soalnya yang soal bintang itu cuma jadi tameng buat menguras hartanya Sule. Terus di digital yang soal dulu sebelum istrinya meninggal depan Hotman Paris yang katanya si Teddy mengakui kalau itu bagiannya anak-anaknya Sule. Tapi kenapa si Teddy sekarang menuntut ya? Emang si Teddy itu niat awalnya tuh jelek, cuman untuk mengurus hartanya Sule biar Sule miskin kembali. Gimana menurut kalian soal Teddy Pardiana ini yang menuntut hak waris terus dan pengacaranya tadi juga pura-pura tidak tahu? Komen-komen di bawah, jangan lupa like, komen, subscribe-nya, dukung terus channelnya Bang Alan Channel. Dari Assalamualaikum.